3.000. Enggak 3.000 dong. Berapa? Mestinya berapa saya kembalinannya? Yang 4.800. Astagfirullahaladzim, 200 perak. Berarti Iya dari situ. nggak usah bayar. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Saya juga nggak apa-apa. Ya udah. Karena memberi bukan pada hartamu, tapi pada hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar mom semuanya hari ini? Di hari Sabtu, weekend, mudah-mudahan semuanya selalu bahagia ya. Bersama keluarga tercinta, menikmati kebersamaan, menikmati kebahagiaan. Nah, untuk hari ini Bun Ai ingin memberikan tips 5 kesalahan dalam membuat anggaran. Nah, sekali lagi ya, Bun Ai bukan seorang ahli. Ini hanya menurut ala-ala ibu rumah tangga gitu, moms. Nah, sebelumnya bagi yang sudah mendukung channel Bun Ai mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan moms semuanya berbalik juga kepada moms sendiri dan kita menjadi sukses bersama ya. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Loncengnya ada di tombol subscribe moms, jangan cari kemana-mana supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Di video Keluarga Bun Ai kita akan membahas seputar permasalahan rumah tangga. Nah, bagi moms yang punya masalah atau mau sharing atau punya pengalaman pribadi, itu boleh banget langsung DM ke IG Bun Ai, yaitu di keluarga_Bun Ai, supaya kita bisa lebih dekat, kita bisa menjadi sahabat, kita bisa saling mendoakan dan memberikan support. Khususnya untuk YouTuber pemula, sama seperti Bun Ai, mudah-mudahan kita bisa memberikan support ya mom. Jadi saling mengingatkan dikala semangatnya sudah mulai turun atau kita punya ilmu baru, kita bisa sharing di sana. Oke deh mom, lanjut aja. Ini tips yang pertama, yaitu tidak ada dana pegangan. Maksudnya apa? Jadi banyak banget Bun Ai itu ngeliat metode anggaran, belanja bulanan, mingguan, bensin, listrik dan yang lainnya, tapi tidak menyisipkan dana pegangan. Maksudnya apa sih Bun Ai? Karena sekali lagi Bun Ai bukan seorang ahli, jadi bahasanya ya ala-ala ibu rumah tangga ya moms. Nah, jadi dana pegangan itu kan dalam satu minggu, 1 bulan itu pasti ada pengeluaran dadakan yang kecil-kecil moms. Jadi bukan pengeluaran dadakan yang besar. Misalnya contoh kehabisan micin, kehabisan garam, atau kehabisan apapun yang dilupakan di belanja bulanan. Jadi kalau bisa kita punya uang pegangan moms. Jadi itu bisa dianggarkan kayak gitu ya. Nah, lanjut yang nomor 2, yaitu menghabiskan budget. Jadi misalnya nih, suka bilang budget mingguan sayuran 200.000. Belanja sayuran itu nggak boleh 200.000 moms. Jadi misalnya 150.000 dibelanjakan, 50.000-nya itu sisanya. Karena sesungguhnya yang tahu kebutuhan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Jadi jangan pede nih, udah cukup banget kok. Wallahu alam, di tengah masak ternyata tomatnya busuk, di tengah masak ternyata cabenya atau kurang bagus, bawang putihnya yang kurang bagus. Nah, ini bisa dipakai di 50.000-nya itu. Jadi kalau bisa spare sekitar 20% ya moms untuk dana cadangan tersebut. Atau mungkin ternyata sayuran yang diprediksikan cukup dalam 1 minggu ternyata habis di tengah minggu. Oke deh moms, lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah menggabungkan 3 unsur yang harusnya dipisah. Jadi yang harusnya dipisah itu adalah dana darurat, investasi, dan kebutuhan tahunan. Contohnya, kalau dana darurat itu digunakan untuk kondisi yang mendesak, yang jumlahnya itu besar atau sedang. Ya, kalau kisarannya itu bebas ya moms, mau 2 kali dari kebutuhan pokok per bulan atau 6 kali dari kebutuhan pokok per bulan. Nah, dana darurat itu beda sama uang pegangan. Kalau buat Bun Ai, dana darurat tuh kondisinya tuh lebih besar. Contoh tiba-tiba nyelawat, atau tiba-tiba ada orang sakit, atau tiba-tiba anak sakit, beli vitamin. Itu jumlahnya besar, jadi lebih gampang, bahasa kerennya mah lebih gampang di tracker gitu ya mam. Kalau bahasa Bun Ai mah lebih gampang kita keker gitu ya mam, kemana nih uang ya. Perasaan nyiapin dana darurat kok habis aja gitu ya moms. Jadi harus ada dana darurat. Nah, kalau untuk besarnya sendiri sih monggo moms, disesuaikan dengan budget dan nyamannya masing-masing.
bisa 2 kali kebutuhan pokok per bulan, bisa 6 kali, ya sesuainya aja moms. Misalnya aku save aja lah cukup 1 juta, yang penting di tabungan ada 1 juta udah tenang, ya udah cukup nggak apa-apa kayak gitu. Nah yang kedua itu investasi. Investasi itu sistemnya meningkat ya buat Bun Ai pribadi. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu merupakan nanti kalau dijual ke depannya itu meningkat kayak gitu moms. Ya bisa rumah, bisa emas, bisa tanah gitu ya. Gitu, kecuali berat badan nih moms. Jujur aja berat badan Bun Ai meningkat, tapi bukan investasi tuh moms. Bercanda moms. Nah kalau kebutuhan tahunan itu sifatnya pasti, kayak pajak kendaraan, kayak pajak rumah, kayak servis motor, servis mobil, itu kebutuhan tahunan. Jadi kalau bisa tuh kita pisah-pisah moms. Bun Ai boro-boro mau pisah-pisah, hari ini duitnya masih cukup buat makan aja, gak apa-apa moms, itu kan investasi kesehatan juga. Yang penting tuh jangan stres, happy, bahagia. Nanti udah uangnya habis, gak bisa investasi, terus menderita. Jangan ya moms. Sekali lagi, bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan bersyukur yang masih dalam hayalan. Kayak gitu moms ya. Jadi tetap happy untuk para moms semuanya. Ini kan sifatnya hanya teoristik. Jadi kalau bisa dipraktekin silahkan. Kalau belum Bun Ai ya gak apa-apa, bisa di nomor 1 dan nomor 2 dulu gitu ya. Oke, balik lagi yang keempat yaitu ekstrim. Ekstrim tuh tadinya gak pernah nyatet, buru-buru nyatet Bun Ai. Saya mah uang gaji bagi-bagi sisa ya udah kelar dalam 1 bulan. Terus kalau ditanya gak tahu ya uangnya kemana ya uang aku tuh ya. Tapi aku ngerasa belanjain ya. Atau istilahnya biasa mengatur keuangan pakai perasaan, ini kita mau pakai catatan. Ya sabar, slow motion aja dulu. Contoh, jangan sedetail-detail banget gitu. Bagi aja 4 minggu, bagi kayak metode karet gelang deh. Coba cek di video Bun Ai sebelumnya. Oke? Jadi please banget jangan ekstrim ya. Jadi yang boros banget terus mendadak tiba-tiba jadi wanita terhemat sedunia. Jangan ya mams. Pelan-pelan aja. Ya takutnya sih kalau ekstrim itu nanti akan stres mom. Dan kalau udah stres biasanya itu akan nyerah di tengah jalan kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja. Coba deh moms dicek di metode karet gelang. Itu khusus banget untuk yang gak pernah nyatet. Oke lanjut ya moms, yang terakhir yaitu yang kelima, terlalu mengikuti tren. Jadi contoh menggebu-gebu gitu ya. Oh orang lagi invest ini nih, aku jangan ketinggalan. Oh orang investasi A, aku juga mau. Balik lagi moms, contoh emas. Kalau moms beli emas itu untuk perhiasan, untuk supaya uangnya gak cepet habis. Kalau ditaruh di ATM ditarikin mulu Bun Ai, ya itu silahkan, monggo dibeli. Tapi kalau niatnya untuk menambah keuntungan supaya uangnya terjaga, ingat investasi emas itu biasanya nih itu minimal 5 tahun deh moms. Kalau di bawah 5 tahun, kalau beruntung sih bisa naiknya secara drastis banyak gitu ya. Tapi itu biasanya sih enggak. Kalau Bun Ai pribadi 5 tahun deh kalau mau investasi emas. Kalau belinya sekarang dijual 2 bulan 3 bulan lagi, itu ingat ya, ada resiko ke pasarnya, ada resiko hilangnya, ada resiko ongkos ke pasar, ongkos potongan, jajan anaknya. Jadi itu kayaknya lebih banyak. Jadi pikirin dulu, beli emas buat apa nih? Kalau buat dijaga rupiahnya supaya saya gak jajan mulu, ya monggo silahkan. Tapi siap-siap ya, ada nilai menurunnya. Ketika jual ada ongkos jalannya, ongkos jajannya dan sebagainya. Terus kalau untuk aku investasi ya untuk menjaga nilai rupiah aku, oke boleh. Tapi ingat 5 tahun. Dan sebelum investasi, please banget moms, harus punya dana darurat dulu. Jadi jangan sampai di rekeningnya kosong melompong, terus udah investasi. Khawatirnya ketika butuh buru-buru, kita jadi menjual investasi kita ini gak bisa berpikir jernih. Ya udahlah jual aja, yang penting kejual dapat duit. Hasilnya bukannya untung, malah buntung. Itu menurut Bun Ai. Sekali lagi, Bun Ai bukan ahli, ini hanya ya ala ibu rumah tangga yang Bun Ai perhatiin aja ya, yang Bun Ai amatin kayak gitu. Sekali lagi Bun Ai minta maaf banget kalau video ini misalnya nyindir, aku ini nggak, Bun Ai nggak sama sekali nggak nyindir siapapun, nggak bermaksud menjatuhkan bisnis juga siapapun, tapi ini sih untuk ya lebih kita membuka wacana aja. Kalau bunda-bunda yang punya tips silakan. Ada yang berpikir, aduh Bun Ai kalau nungguin banyak nggak beli-beli. Sabar moms, pikiran kita adalah apa yang kita pikirkan. Insya Allah kalau kita pikirin banyak akan menjadi banyak kayak gitu ya moms.
Nah, ini ada tips untuk pemula. Jadi yang pertama budget. Misalnya dikasih budget 200 per minggu. Langsung yuk kita kurangin semua beban, 20% untuk dana sisanya dibelanjain untuk sayuran. Untuk pemula, jangan keder, jangan bikin rincian menu setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Enggak, ini bakal stres banget. Bikin langsung sayuran, lauk, dan yang bikin semangat apa. Contoh sayuran ada 7, asam, sop, labu, toge, dan sebagainya. Lauknya ayam, ikan, kikil, tempe, tahu, telur, dan sebagainya. Nanti tinggal setiap hari masak apa ya? Oh, ayam sama kikil. Nanti kalau udah dimasak, asam sama kikil, sorry. Kalau udah dimasak tinggal langsung contreng. Nah, jangan lupa bikin sesuatu yang kita semangat untuk makan. Misalnya kecap, sambal, atau lalap. Untuk menghindari kita udah masak tapi jajan. Ini pengalaman Bun Ai pribadi. Oke deh Moms, segitu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke seluruh sosial media. Untuk kita para ibu rumah tangga, semangat untuk terus berkarya meskipun di rumah, menjadi ibu rumah tangga yang maksimal. Bagi ibu yang pekerja juga sama, selamat bekerja, menikmati pekerjaan. Jangan pernah merasa tidak dekat dengan anak, karena sesungguhnya kalian juga bekerja untuk anak dong pastinya. Ya, saling support, ibu rumah tangga support pekerja, ibu pekerja support ibu rumah tangga, karena sejatinya ibu menginginkan yang terbaik untuk anak ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.